Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah ngaji online yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan mengaji atau melaksanakan kajian salah satu kitab khazanah dari ulama-ulama ahlul hikmah qotib. Jadi kita mengkaji salah satu fan dari ilmu khazanah dari ulama-ulama NU, ulama-ulama salaf. Nah ini kitabnya ini namanya ya, Mamba'u Usulil Hikmah bil Buni. Jadi dalam kitab ini, kitab Mamba'u Usulil Hikmah ini bil Buni, namanya sendiri Mamba'u Usulil Hikmah. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Kabir Al-Hakim Al-Syahir Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau adalah salah satu ulama ahli hikmah yang sudah masyhur. Jadi kalau praktisi-praktisi hikmah di Nusantara insya Allah tidak asing dengan nama kitab ini ya. Beliau adalah pengarang kitab Syamsul Ma'arif Bro. Jadi para kiai, para sukers, ahli suwuk, ahli jimat ini sudah hafal, sudah kenal pada beliau. Bahkan insya Allah setiap habis sholat dibacakan Fatihah kepada beliau. Nah, ini kitab ini memang salah satu khazanah yang bagus kita pelajari. Tapi kalau kita kajian online seperti ini nanti akan saya baca tidak urut, karena kalau kita baca urut menjemukan. Jadi pada kitab ini ya menjemukan, akan tetapi ya menggairahkan, karena pada dasarnya yang dibahas itu tentang ilmu hikmah. Mamba'u Usulil Hikmah sendiri ini terdiri dari 4 risalah. Jadi dalam satu kitab ini itu ada 4 risalah, risalah atau 4 buku. Yang masing-masing risalah itu membahas fan ilmu yang berbeda-beda, akan tetapi korelasinya, hubungannya masih tetap, yaitu ilmu hikmah. Jadi apalagi bagi warga Nahdliyin, para gus, para kiai, ini kita harus harus mempunyai keyakinan kuat, jangan sampai tergoyahkan pendapat-pendapat dari orang luar Nahdliyin yang mengatakan bahwa kitab ini sihir, kitab ini begini. Jangan, karena pada dasarnya para hadirin, para jamaah, hikmah itu memang salah satu ilmu yang bisa kita pelajari. Nah, ilmunya Allah itu kan luas, ilmunya Allah itu luas. Salah satu ilmu itu ilmu hikmah ini dipelajari, kemudian nanti
sebelum kita membaca kitab ini, kita yakinkan, kita kuatkan akidah kita bahwa apa yang disampaikan oleh pengarang ini adalah suatu doa, di mana doa itu ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaiz atau wewenang bagi Allah itu mengabulkan atau tidaknya. Jadi nanti kita akan banyak menemui kata dari mu'alim begini, barang siapa ingin begini maka bacalah ini. Itu kita akan menemukan banyak hal di sini. Barang siapa ingin menikah poligami dan 2 istrinya itu rukun, maka bacalah ini. Ada itu. Akan tetapi kita harus yakin itu doa, ya, doa ikhtiar. Ketika kita laksanakan, boleh bagi Allah itu, wewenang bagi Allah, jaiz bagi Allah mengabulkan apa yang kita ingin atau Allah menolak yang kita inginkan. Nah, itu para hadirin. Jadi dalam kitab ini nanti kita akan belajar 4 fan ilmu. Semuanya itu nanti 4 risalah ini saling berkaitan. Yang pertama, risalah al-usul wa dawab bitil muhakamah. Jadi pokok-pokok dasar-dasar dari ilmu hikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bughiyatul Mushtaq, namanya risalah Bughiyatul Mushtaq fi ma'rifati watil awfaq. Jadi kita akan belajar tentang meletakkan wefik itu, awfaq. Itu nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang ketiga Syarhul Barhatiyah atau Burhaniyah, karena bahasanya banyak bahasa Ibrani di sini, ya. Yang biasa di pesantren atau kiai-kiai, gus-gus atau praktisi-praktisi itu faham atau tahu atau mengenalnya dengan nama Syarhul Ahdil Qadim, perjanjian lama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Syarhul Jaljalutiyah Al-Kubro. Nah, ini doa-doa Jaljalut. Ini jadi empat risalah ini ada dalam satu kitab namanya Mambau Usulil Hikmah. Lil Buni itu karena pengarangnya adalah Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Nah, itu kita muqaddimah saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti sedikit akan saya sampaikan bahwasanya dalam ilmu hikmah ini, yaitu kita kan sudah tahu bahwa ilmu hikmah ini membersihkan kotoran-kotoran hati, sebenarnya begitu. Dari kotoran-kotoran watak, tabiat-tabiat yang jelek, yang kelam, yang kotor. Ibaratkan seperti sabun itu mencuci baju supaya bersih. Itu sebenarnya ilmu hikmah seperti itu, ya. Nah, ketika hati ini mengetahui atau kenal dengan yang namanya ilmu hikmah, dia akan condong, suka dia kepada ilmu hikmah ini. Kemudian namanya ilmu hikmah, kalau hati sudah condong, hati itu kan latoif, lembut ya, lembut. Jadi ketika dia itu sudah condong kepada ilmu hikmah, jadi dia itu akan cenderung suka kepada ilmu ruhani, ya, kepada ruhani. Jadi bukan kepada jasmani. Jadi nanti kita ngajinya itu harus benar-benar ke hati, bukan masalah nanti ibadah yang badaniah. Jadi ruh itu yang kita kan alamul ruh,
hati, kemudian syahwat, kemudian apa. Nah, jadi jangan sampai ketika kita sudah belajar ilmu hikmah ini syahwat kita lebih dikedepankan daripada hati kita. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-alim al-alama al-habru al-bahru al-fahama ustadzul kabir al-hakimu syahir Abul Abbas Ahmad bin Ali al-Buni al-Mutawafa sanata tis'amiyah ba'da ashrin hijriyah taghammadahullahu birahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi amin. Jadi ini langsung muqaddimah dari pengarang kitab, yaitu Abul Abbas Ahmad bin Ali al-Buni, yang mana beliau meninggal pada tahun 622 Hijriah. Dan perlu diketahui Imam Ahmad bin Ali al-Buni ini mendapatkan sanad keilmuannya ini langsung tasalsul nyambung sampai kepada Sayyidina Ali. Dalam artian ilmu-ilmu hikmah ini nanti tersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau kita baca terus itu kita akan dapatkan sanad beliau, namanya talqin, namanya syahadah, itu dari berlainan guru, tapi semuanya akan tersambung kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali merupakan babul ilmi, pintunya ilmu menurut Rasulullah SAW. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali, Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi ini pengarang mu'alif ini syahadahnya macam-macam fan ilmunya, entah ilmu astronomi, perbintangan, aufak, kemudian raja dan lain sebagainya, itu tersambung gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du fa hadhihi risalatun min akhin shadiqin nushi fil maqali ila akhwani min rida'ati fadhil hikmah samaituha bil usuli wa dawabil muhkamah. Ini adalah risalah ya, karangannya karangan kecil ini yang katanya beliau ditujukan kepada saudara-saudaranya yang suka kepada ilmu hikmah. Ini di sini banyak kosakata, susunan kata, tarkib yang bagus dari beliau. Jadi kata begini, ada salah satu ini, ilal akhwani min radha'ati fadhil hikmah, saudara sesusuan dari ilmu hikmah. Artinya apa? Adalah orang-orang yang suka ilmu hikmah, yang dia beri nama adalah usul wa dawabitil muhkamah. Ini yang pertama, ini kitab risalah usul wa dawabitil muhkamah fil istilahil filsafi. Jadi tentang istilah-istilah filsafat. Yahtaju ilaiha kullu tilmidin wa hakimin. Wa in kana lahum fi hadzal fanni kutubun adidatun. Yang dibutuhkan, kitab ini sangat dibutuhkan bagi setiap murid, setiap orang-orang yang belajar ilmu hikmah, baik murid atau hakim, orang-orang yang sudah bijaksana. Meskipun di luaran sana, kata beliau, sudah banyak tentang ilmu-ilmu, tentang buku-buku, karangan-karangan yang menerangkan tentang ilmu ini, katanya begitu.
Fa inna kalamahum fi dzalika mughlaqun. Karena apa? Kata beliau bahwa karangan-karangan ulama-ulama tentang ilmu-ilmu hikmah dimanapun itu rata-rata itu terkunci, masih dikunci, karena rata-rata siapapun dari kita yang hadirin yang belajar ilmu hikmah rata-rata begitu. Kalau kita tidak belajar kepada guru, sudah alamat sudah kita tidak bisa faham. Karena apa? Karena di dalam ilmu-ilmu kitab-kitab ilmu hikmah itu rata-rata kalimat-kalimatnya, kata-katanya atau lain sebagainya itu mughlaqun, terkunci, ada kuncinya. Nah, kunci itu diturunkan lewat guru ke guru. Sangat itu, guru ke guru, guru ke guru. Itu. Li'anna kalamahum fi dzalika mughlaqun bi aqfalir rumuzi. Jadi semua itu dikunci dengan gembok-gembok rumus. Itu katanya begitu. Laisa ala dhahirihi wala ala nasakin wahidin mutatabi'in ala tarkibil amal. Jadi yang tidak tampak jelas, tidak tersurat eksplisit, apa itu namanya, orang kan bilang gitu, tidak tersurat jelas. Kalau misalkan ngomong A langsung A, tidak seperti itu. Jadi ada rumus-rumusnya memang. Nah, kemudian juga wala ala nasakin alahidin mutatabi'in ala tarkibil amal. Jadi juga tidak diruntutkan satu persatu, kemudian yang urut dengan susunan tertentu. Tidak seperti itu kalau ilmu hikmah. Memang sulitnya di situ, ditutup dengan rumus, ya. Bal kullu jumlati kalamin fi mawdi'i ghairil makani alladhi huwa mahallu dzalikal kalam. Akan tetapi semua perkataan-perkataan, susunan kata itu kadang-kala ditukar memang, bukan tertukar, ditukar tempatnya, kemudian pojoknya atau lain sebagainya. Itu kalau ilmu hikmah dalam suatu karangan itu memang itu di otak-atik seperti itu, ya. Walam yazkuru fi musannafatihim amalan kamilan wala tahriri qasamin wala a'wanin ila ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihi tilmir wa yaqafu aqluhu wa fikruhu indahu. Nah, juga dalam kitab-kitab kitab-kitab hikmah itu yang sudah terkarang di luar, yang sudah dipelajari orang itu, rata-rata musannaf pengarangnya itu loh, ya, tidak menyebutkan secara jelas dalam pekarangannya itu suatu amalan yang sempurna, yang kamilan, yang cakep, itu enggak. Jadi dalam suatu karangan ulama-ulama seperti itu tidak disebutkan lengkap itu, wala tahriri qasamin, dan tidak dirinci tentang akwannya, tentang suatu kalimat itu dihuni apa, dianu apa. Itu kemudian untuk hal ini, misalkan kalimat ini, lafaz ini itu digunakan untuk apa, itu tidak dijelaskan secara rinci, dimana pikiran atau akal dari tilmir, dari murid-murid itu kadang-kala kalau belajar sendiri atau belajar tidak kepada guru yang mumpuni, nanti dia tidak akan bisa. Nah, ini faratu biwadi hadir risalah idhar ma akhfahu wa idhar ma ramauzu. Jadi maksud dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni ini mengarang kitab ini adalah untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan juga
ibharu ma'akhfauhu, menampakkan apa yang disembunyikan oleh ulama-ulama terdahulu itu. Wa idahu ma ramazuhu, jadi rumus-rumus itu akan dibahas secara rinci juga oleh musannif ini. Jadi ini salah satu maksud tujuan dari beliau untuk mengarang kitab ini. Jadi kita sedikit-sedikit saja dulu. Jadi nanti kita membahas tentang mukadimah ini entah 2 kali atau 3 kali pertemuan supaya bisa gamblang, supaya kalau ada yang mengatakan jangan belajar kita mau usul nikmah itu sihir atau gini-gini itu sesat, jangan. Nah, ini adalah hazanah keilmuannya ulama-ulama terdahulu, masya Allah. Jadi ini adalah orang-orang yang ma'rifat, ahli ma'rifat dia. Sebelum kita akhiri, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Mari kita hadiah Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji dari kitab beliau ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan ilmu terbesar ilmu dari beliau. Ala hadiniyah wa ala kulli itu sholih wa ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khosatan ila hadrati ruhi Abi Abbas Ahmad bin Ali al-Umi syaulillahi lahul Fatihah. Iya. Demikian para pemirsa, para hadirin, mudah-mudahan niat kita untuk mengaji salah satu kitab karangan dan salah satu ulama yang terkenal ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.